Ini pendapat aku sebagai orang Sidoarjo ya. Aku pribadi sering banget ke mie gacoan Candi, tapi semenjak tukang parkirnya narik 3.000, sedetik itu juga aku nggak pernah ke mie gacoan Candi. Padahal di spanduknya itu tulisannya 2.000. Media sosial tengah dihebohkan setelah Kepala Desa atau Kades dan Karang Taruna setempat menolak sistem parkir gratis yang diterapkan di salah satu cabang mie gacoan. Kebijakan ini memicu perdebatan sengit antara pihak restoran, warga, dan ormas desa. Dalam video yang beredar, terlihat Kepala Desa dan sejumlah warga datang menggeruduk warung mie gacoan di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Ditambah, mereka membawa sejumlah spanduk yang berisi penolakan pemberlakuan sistem parkir otomatis dan gratis dari warung mie yang selalu ramai tersebut. Kepala Desa Gelam Muslik secara tegas menolak peralihan pengelolaan parkir tersebut. Ia mengatakan bahwa pengelolaan parkir di wilayah mie gacoan Desa Gelam seharusnya tetap menjadi hak Karang Taruna sebagai bagian dari pemberdayaan pemuda dan masyarakat desa. Lebih lanjut, ia menambahkan bila pemberian hak pengelolaan parkir pada Karang Taruna dianggap sebagai bagian dari program pemberdayaan yang harus dipertahankan. Adanya aksi tersebut menjadi perbincangan hangat netizen yang budiman di media sosial. Banyak dari netizen yang berbakti mendukung kebijakan parkir gratis karena dinilai mempermudah pelanggan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada kades dan organisasi masyarakat menolak kebijakan parkir gratis. Penolakan terjadi karena pengelola mie gacoan merubah kebijakan yang awalnya parkir berbayar jadi parkir gratis. Aku sebagai masyarakat setuju sekali. Ngapain kita kasih uang ke pengangguran gak jelas? Mau uang kerja pak? Enak kali apa-apa 2.000. Kalian bayangkanlah parkiran mie gacoan itu seramai apa. Setiap motor itu 2.000. Sehari udah mau berapa gitu? Enak kali. Menolak. Emang kepemilikan lahan itu punya kalian? Ada saham? Nggak ada kan? Jadi kalian semua yang demo itu tidak berhak mengatur. Lebih baik waktu untuk demo itu dijadikan untuk waktu cari kerja. Ini bukan mie gacoan aja ya. Tempat lain juga banyak kali tukang parkir liar ini. Salut dah gue sama Kades dan masyarakat yang demo mie gacoan gegara parkir otomatis. Gimana nggak salut coba, karena mereka itu mempertahankan sumber penghasilannya mereka. Ya walaupun itu hasil dari nyusahin orang lain ya. Lagian wajar lah mereka demo. Bayangin aja gacoan ramenya kayak gimana. Hitunglah sehari 200 motor dikali 2.000. Sebulan bisa tembus sampai 12 juta itu. Cuma modal duduk-duduk sama periwitan doang, buset. Kalah itu Bitcoin. Jadi zaman sekarang kalau pengen bikin usaha orang lain jadi sepi, nggak usah ke dukun, taruh aja tukang parkir. Aduh. Mie gacoan Sidoarjo ini kan rencananya mau pakai mesin gratis kan untuk parkiran pengunjung. Tapi warga Sidoarjo terutama untuk Karang Taruna ya, sama RT dan RW yang itu nggak setuju, dan kelurahannya gara-gara parkirannya gratis. Gue paham banget sih ya, di Indonesia ini ya, dengan adanya tukang parkir mungkin mengurangi pengangguran ya. Tapi balik lagi ya, tukang parkir menurut gue yang ada di Indomaret, Alfamart itu ya, pungli ya. Mau lo belanja atau enggak tetap bayar parkiran. Menurut lo nyaman nggak? Gue sih ogah ya, emang dasar di kampung ya, otaknya pun kampungan. Jadi intinya mie gacoan yang ada di Sidoarjo itu melakukan sistem parkir gratis menggunakan mesin bagi semua customernya. Tapi Kepala Desa Karang Taruna ini malah demo. Intinya mereka nggak terima kalau misalkan adanya sistem parkir gratis ini. Ya mereka maunya tetap ada yang namanya tukang parkir. Setiap pengunjungnya harus tetap bayar parkir. Gue tahu ini bakalan pro dan kontra, tapi menurut gue dengan adanya sistem parkir gratis ini akan ngebantu menarik peminat gak sih? Karena gue aja lebih suka belanja di Alfamart pada Indomaret. Karena apa? Nggak ada tukang parkirnya. Terus menurut saya ya itu balik lagi ke hak si pemilik usaha sih. Kalau emang gacoannya pengen memperlakukan seperti itu ya hak mereka. Ya walaupun gue tahu sih bakalan meningkatkan tingkat pengangguran, tapi ya gimana, itu kan pungli. Pungli itu kan setahu gue ilegal. Dan balik lagi itu lahan pribadi milik gacoan. Jadi ya terserah dia mau diberlakukan atau enggak. Kalau menurut gue gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kades dan Karang Taruna menolak pengalian parkir otomatis di mie gacoan Sidoarjo. Pertanyaan saya, ini masa Karang Taruna
Menurut Kepala Desa Gelam, jika perubahan kebijakan parkir ini dinilai merugikan Karang Taruna Desa Gelam yang selama ini mengelola parkiran dengan tujuan untuk pemberdayaan pemuda serta peningkatan perekonomian warga setempat. Pertanyaannya, berapa sih gaji tukang parkir per bulan? Jadi ada riset dari PGRI Madiun yang melakukan pendataan jumlah pengunjung mie gacoan yang ada di Madiun pada tahun 2023. Kita ambil di bulan Februari ada 32.255 pengunjung. Nah, kalau 32.255 pengunjung tersebut bayar parkir satu orangnya Rp2.000, itu dapatnya per bulan 64.510.000. Jadi kalau dibagi 10 orang ya satu orangnya dapat 6.400.000 lebih lah. Ini udah ngalah-ngalahin UMR Surabaya. Komentar netizen, memalukan kota, jangan sampai Sidoarjo menyandang predikat kota tukang parkir. Tapi menurut kalian gimana teman-teman tentang berita tadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jegigis. Udah sampai masuk lambe turah loh. Kalian tahu nggak sih ini kasus yang lagi rame? Masyarakat itu demo karena parkir gacoan di Sidoarjo pengen menggunakan palang otomatis. Ini tuh kemarin rame banget ya, karena banyak banget pro dan kontra daripada kasus ini. Dan mereka itu rata-rata yang mendemo itu tuh mereka adalah orang-orang yang emang asli situ. Intinya adalah karena mereka bilang kalau misalnya ini tanah kelahiran mereka, dan tentunya gacoan yang buka di sini harus menghargai kearifan lokal dan juga budaya kami. Ya, tidak lain tidak bukan adalah tentang masalah perekonomian gitu ya, karena ya tidak bisa dipungkiri banyak loh uang dari hasil parkiran itu. Dari komentar-komentar netizen gitu ya, banyak yang bilang kayak makanya kalau misalnya pengen dapat penghasilan tuh ya kerja gitu loh, jangan malah malak di tempat gacoan. Nanti kalau misalnya ada kehilangan atau apa di parkiran juga kan mereka nggak mau tanggung jawab. Ada juga yang beranggapan kalau misalnya ini itu jatuhnya premanisme gitu ya, jadi mereka minta keuntungan dari bisnis orang lain yang mereka bahkan nggak taruh uang di situ. Walaupun banyak yang kontra, tapi ada juga yang pro gitu ya. Mereka yang berkomentar kayak ya udah sih 1.000-2.000 nggak akan bikin kalian miskin gitu kan. Terus habis itu ada juga yang berkomentar kalau misalnya emang seharusnya bisnis ketika dibangun di daerah warga itu menguntungkan warga sekitarnya ataupun warlocknya. Kalau misalnya kalian tim yang pro atau yang kontra? Kalau misalnya gue sih ya lihat ini emang kagak bisa dipungkiri gitu ya. Saat ini banyak banget masyarakat yang emang butuh kerjaan. Jadinya mereka mengusahakan berbagai macam cara gitu ya untuk mendapatkan uang dari apapun itu. Apakah bisa dibenarkan? Jawabannya ada kepada kalian gitu ya netizen. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Segitu aja dari gua. Peace, love, and go. Ini pendapat aku sebagai orang Sidoarjo ya. Aku pribadi sering banget ke mie gacoan Candi, tapi semenjak tukang parkirnya narik 3.000, sedetik itu juga aku nggak pernah ke mie gacoan Candi. Padahal di spanduknya itu tulisannya 2.000, tapi kang parkirnya waktu dikasih uang 2.000 dia nolak, nggak mau cok. 3.000 mas parkirnya. Oh oke. Dari situ aku nggak mau ke gacoan Candi lagi. Aku lebih milih lebih jauh ke daerah gacoan Tuku Umar yang di deketnya alun-alun. Gini ya, lahan itu resmi milik mie gacoan. Kita dateng masukin motor sendiri, keluar ngeluarin sendiri, kadang enggak diseberangin, duduk doang, nompo duit 2.000, dikei 2.000, enggak gelem, jaluke 3.000. Kalau misalkan diambil alih sama pihak gacoan, ya itu terserah pihak gacoan bro. Sing punya lahan gacoan, yang beli lahan gacoan, kalaupun itu nyewa, yang nyewa juga yang bayar gacoan. Anda jadi manusia kok kemaru, bener-bener dikasih 2.000, mintanya 3.000. 2.000 kalikan berapa motor? Gacoan Candi itu nggak pernah sepi by the way. Nggak ada ceritanya gacoan Candi sepi, ku nggak ada. Kalikan aja itu 2.000, 100 motor udah 200.000. Yakin cuman 100 motor? Nggak mungkin coy. Gacoan Candi itu tiap harinya 500 motor masuk, keluar masuk 500, 1.000 loh ada. Kok ya kemaru? Di spanduk tulisannya 2.000, dikasih 2.000 nggak mau. Pengalamanku 3 kali ke gacoan Candi, cukup 3 kali aja. Tak kasih 2.000, parkirnya 3.000 mas. Tak kasih 2.000, 3.000 mas. Semenjak itu aku langsung pindah lebih jauh dikit, nggak masalah. Itu gacoan yang di Tengku Umar, alun-alun, aku bayar 10.000 pun ikut dikasih kembalian 8.000. Aku bayar 5.000 dikasih kembalian 3.000, dan nggak ada pemaksaan mas 3.000, nggak ada. Jadi kalau misalkan gacoan Candi mau mengambil alih
parkiran. Saya sangat mendukung. Tinggal kasih aja tulisan kunci double kendaraan Anda seperti di Indomaret sama Alfamart. Semua bentuk kehilangan bukan tanggung jawab kami. Itu kalau gratis ya. Tapi kalau misalkan bayar dan bayar parkirnya itu masuk di setruk, jadi minta tolong kerjasama Gacuan untuk bertanggung jawab jika ada kehilangan dan lain sebagainya. Terima kasih. Kepala Desa dan Karang Taruna menolak parkir otomatis di Mi Gacoan Sidoarjo. Jadi ceritanya, salah satu outlet Mi Gacoan di Sidoarjo mau mengubah sistem parkir manual ke parkir berbasis mesin. Langkah yang menurutku bakal menambah kenyamanan customer karena lebih terstandar dan efisien. Selain itu kita juga tahu kalau masyarakat tuh udah kesel sama parkir liar yang menjamur di mana-mana. Dan seringnya mereka tuh nggak bantu apa-apa, tapi narikin duit seenaknya. Kadang 2.000, kadang 3.000, kadang juga bisa 5.000. Intinya mereka nggak punya standar lah buat penetapan tarifnya. Tapi sayangnya, langkah ini justru ditolak oleh Kepala Desa dan Karang Taruna di wilayah tersebut. Katanya, karena pengelolaan parkir di Gacoan memberikan manfaat ekonomi bagi pemuda dan masyarakat desa. Terus itu juga membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Kalau ditanya standing position aku gimana, jelas aku menolak dan termasuk pihak yang resah dengan adanya parkir liar. Tapi, di sini aku mau kasih perspektif kalau fenomena parkir liar adalah buah dari masalah struktural yang ada di Indonesia. Kita lihat data aja ya, di tahun 2022, lebih dari 50% masyarakat Indonesia nggak menyelesaikan masa wajib belajar 12 tahun. Padahal, tingkat pendidikan jadi salah satu aspek krusial buat kita bisa dapat pekerjaan yang layak. Kalau tingkat pendidikannya rendah, apalagi nggak punya keterampilan khusus, kemungkinan besar bakal sulit buat dapat pekerjaan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor formal. Ditambah lagi jumlah lapangan pekerjaan yang ada nggak sebanding dengan para pencari kerjanya. Nah, akibatnya, sebagian dari mereka mungkin memilih menjadi tukang parkir liar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Solusi buat mengatasi parkir liar ini nggak cukup hanya dengan penertiban dan penegakan hukum aja, tapi pemerintah juga harus memastikan bahwa pendidikan dapat hadir untuk setiap warga negara, serta melakukan pemberdayaan masyarakat dan menambah jumlah lapangan pekerjaan yang lain, agar nantinya masyarakat ini bisa mandiri dan tidak memilih untuk menjadi tukang parkir liar.